Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Kembali lagi kepada kami, yaitu channel Maharatul Mustafa. Saya di sini sedang bersama bisa dikatakan Gus Haji. Ini kata Gus Haji ini konon katanya kata Kang Sipul ya? Iya. Ustadz Culture. Ustadz Kang Sipul. Konon katanya Gus Haji itu karena Anda itu cucunya Kiai, betul? Masya Allah. Iya, itu katanya kata Kang Sipul itu suruhnya bilangnya itu Gus Haji gitu Kang. Karena supaya pembeda, karena ada lagi haji yang lain itu bilangnya juga Kang Haji. Jadi supaya ada perbedaan antara Kang Haji juga Gus Haji gitu. Itu gimana Kang apa namanya? Gus. Oh ya, sebelum bincang-bincang saya perkenalkan terlebih dahulu, yang di samping saya ini Gus Haji Muhammad Nabhan Arifuddin. Masya Allah. Nah, beliau ini alhamdulillah sudah melaksanakan ibadah haji. Beliau itu melaksanakan ibadah haji bersama ayahandanya, dan beliau itu bisa dikatakan haji mumpung atau gimana ya? Ya haji muda lah, haji muda. Kan itu jarang sahabat, jarang haji yang masih muda-muda itu jarang. Kan orang-orang itu kan nunggu haji itu kan berpuluh-puluh tahun. Tapi seseorang yang berada di samping saya ini cuman hanya sebentar menunggu untuk bisa ibadah haji. Oke, gimana kabarnya Gus Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu gimana tuh Gus Haji sebelum ke perjalanan waktu Gus Haji perjalanan menuju Makkah? Sebelumnya kata dari Gus Haji itu gimana perasaan Gus Haji? Gimana? Enak gak dirasain? Oke. Jadi hal yang sangat luar biasa yang dirasakan oleh saya sendiri. Iya. Karena banyak orang yang menunggu, bahkan ketika sudah saatnya berangkat sudah wafat. Masya Allah. Jadi suatu hal yang sangat beruntung, yang sangat, Allah itu maha baik sahabat-sahabat. Jadi begitu nikmat ketika di tanah Haramain. Karena sekarang ibadah, konon katanya ibadah haji pada tahun ini adalah haji akbar. Oh gitu. Makanya seluruh dunia kumpul jadi satu. Ya begitu nikmat perbedaan yang menjadi satu. Begitu saya nikmati, insya Allah, sampai pulang ke tanah air kembali. Begitu. Itu bisanya Gus Haji yang berangkat itu kan Gus Haji punya saudara kan ya? Punya saudara. Itu bagaimana tuh bisanya Gus Haji yang berangkat, enggak saudaranya Gus Haji itu? Itu hasil musyawarah atau bagaimana itu? Baik, keputusan ini diambil oleh keluarga saya sendiri atas pertimbangan dari belah pihak. Oh gitu. Yang pertama karena kan saya kan perlimpahan. Iya, pelimpahan porsi haji. Jadi digantikan, pelimpahan digantikan karena ibu saya sendiri sakit yang tidak memungkinkan berangkat. Jadi akhirnya musyawarah setelah keputusan di rumah sakit, melihat keadaan di rumah sakit ibu saya sendiri, jadi di rumah mengambil jalan tengah. Kalau misalkan tetap nggak digantiin, otomatis bakal jadi pikiran kepada ibu saya sendiri. Oh gitu. Jadi kenapa? Maksudnya pikiran itu gimana? Pikiran, jadi kan pikiran di sananya gitu. Di sana dia kan lagi sedang cobaan penyakit, lagi berjuang dengan penyakitnya dan berjuang dengan pikirannya gimana bisa berangkat haji.
Oh, gitu. Itu nggak masalah, saudaranya Gus Haji itu nggak masalah. Yang nggak berangkat. Itu Gus Haji ada berapa saudara kira-kira? Ada 2 bersaudara. Ada 2 saudara. Yang pertama Perempuan. Oh, berarti yang kedua saya sendiri. Oh, gitu. Itu saudaranya Gus Haji yang nggak masalah kalau Nggak Gus Haji masalah. yang berangkat. Karena keputusan itu diambil dan ibu saya sendiri sakit itu ketika Iya. selesai acara pernikahan Oh, kakak saya sendiri, baru jadi pasca pernikahan. pasca pernikahan. Oh, Jadi nggak lama. Jadi pelimpahannya juga sahabat-sahabat penuh drama, penuh lika-liku karena waktunya mepet dengan keberangkatan haji. oh, gitu. Jadi Dadak gitu. dadak banget. Jadi bapak saya sendiri mengusahain gimana bisa berangkat berdua, harus ada pendamping. Jadi bapak sendiri itu nggak mau berangkat sendirian, nggak mau. Berarti maunya ada pendamping gitu. Kenapa pendampingnya dipilihnya saya sendiri? Karena Iya. kakak saya sendiri itu baru melaksanakan pernikahan. Oh, berarti lagi anget-angetnya Lagi pernikahan. hangat-hangatnya pernikahan. Oh, gitu. Takutnya menimbulkan kecemburuan kepada suaminya Oh, kalau gitu. misalkan berangkat. Jadi baru kawin langsung ditinggalin ya. Iya. benar. Paham lah. Benar. Mungkin yang sudah kawin sudah merasakan ya. Iya, Gitu. iya. Jadi nggak jadi masalah gitu. Nggak Gus jadi Haji yang masalah. berangkat. Dan sepakat keluarga juga. Ini ngomong-ngomong Gus Haji masih sekolah? Alhamdulillah sahabat-sahabat, saya baru selesai, baru lulus di Madrasah Aliyah Swasta Dar Al-Quran Cirebon, Tegal Bubuk. Baru lulus. Baru lulus bulan Mei. Kalau di umumnya SMA gitu ya. SMA. Itu rencana mau kuliah. Insya Allah doanya sahabat-sahabat semua. Berarti belum pendaftaran. Belum daftar. Karena Rencana mau kemana kuliahnya? Insya Allah UIN Cirebon. Oh, Cirebon. Oke, kita kembali ke topik nih, Gus Oke. Haji ya. Nah, itu kan di sana kan Gus Haji kan muda ya, Iya. muda, dan juga di sana tuh banyak sekali orang-orang yang tua, orang-orang yang yang bisa dikatakan ada orang-orang yang sulit untuk berjalan, tapi mereka itu ingin sekali pergi ke Mekah. Itu ketika melihat hal seperti itu, bagaimana gitu menurut Anda? Gitu. Subhanallah, semua itu atas izin Allah dan kehendak Allah, sahabat-sahabat semua. Jadi ketika melihat lansia yang berkebutuhan khusus, yang menggunakan kursi roda, yang jalannya harus dibantu dengan tongkat segala macam, Iya. keterbatasannya, dia itu punya semangat tinggi bahwa tekadnya dia nggak apa-apa walaupun dengan keterbatasan, walaupun mati sekalipun mati di tanah Haramain, Masya Allah. Itu tekad yang Mereka ditanamkan. berani berkorban untuk bisa sampai ke sana. Masya Allah. Karena Sampai bahkan mati pun nggak masalah. nggak masalah. Itu melihat dengan mata kepala sendiri orang seperti itu. Bahkan ada yang ya Masya Allah ya Subhanallah, Iya. ada dengan keterbatasannya, dengan susah payahnya jalan, Iya. mereka menyempatkan untuk berziarah ke tanah Haramain itu, Masya Allah banget. Dengan segala keterbatasannya, dia punya semangat tekad yang kuat. Ya saya sendiri sempat cemburu bahwa kalau Dia saja yang misalkan seperti dia saja itu. seperti itu, semangat, Bisa, ya. dia semangat bisa. Jadi kita harus lebih bisa daripada dia. Syukur-syukur bisa membantu. Gitu. Nah, ada nggak orang yang paling ekstrim menderitanya? Itu ada nggak? Nah, contoh, saking pinginnya ke Ka'bah, dia itu sampai, contoh ya, punten, ngesot-ngesot lah gitu. Kira-kira ada nggak yang sampai ekstrim banget, saking pengen ke Ka'bah, Iya. itu, kira-kira gitulah. Ya sejauh penglihatan saya sendiri belum Iya, selama ada. di sana belum ada. Belum ada, tapi pasti ada. Tapi pasti Pasti ada gitu. Tapi penglihatannya alhamdulillah belum menemukan. Belum menemukan.
Tapi kan sekarang udah canggih ya katanya ya. Canggih. Udah canggih, ada yang pakai kursi roda, ada yang apa menyewa kursi roda juga bisa. Ada mobil golf ada. Ada juga. Jadi Mobil? di lingkungan Tawaf itu Iya. ada 4 lantai. Oh gitu. Yang lingkungan di sekitar Ka'bah itu buat yang normal biasa. Yang di samping banget. Yang samping banget, yang sehat kuat. Karena di sampingnya juga belum menyampe Ka'bah, mau tengah-tengah juga. Bayangkan seluruh dunia kumpul jadi satu di situ Iya. dengan berbagai tinggi badan, berat badan, semua kumpul jadi satu. Subhanallah perjuangannya untuk bisa ke dekat Ka'bah. Jadi lingkungan Ka'bah itu, Tawaf itu ada 4 lantai. 4 lantai. Oh gitu. Lantai 1 yang pertama lingkungan Ka'bah itu buat yang sehat kuat. Lantai 2 buat yang ya kayak pakai kursi roda, pakai tongkat apa, karena menghindari desak-desakan. Oh. Lantai ketiga itu ada khusus jalur mobil golf. Oh. Itu lantai ketiga. Tiga, kalau nggak salah lantai ketiga. Ada lantai keempat. Lantai keempat tuh nggak tahu. Saya sendiri juga aneh. Kenapa ada sebagian besar milihnya di lantai paling atas tuh? Oh gitu. Nggak tahu tuh. Tapi Itu orang yang normal. Normal, Tapi kayak milihnya normal. paling atas gitu. Mungkin lebih khusyuk mungkin. Oh gitu. Tanpa ada desak-desakan. Jadi nggak desel-deselan Nggak gitu ya. desel-deselan. Ya Masya Allah banget tuh. Cuaca di Arab Saudi itu sahabat-sahabat Iya. sampai dengan 40 derajat Iya. ketika siangnya itu. Dan subhanallah laginya tekelnya itu, keramiknya itu Iya. tidak ada panas. Walaupun 40 derajat. 40 derajat bahkan dingin sahabat-sahabat. Nah, kok bisa? Masya Allahnya itu di situ. Itu cuaca yang sampai 40 derajat. Bahkan katanya lebih. Tapi tetap terasa dingin. Dingin. Masya Itu Allah. kebesaran Allah di situ. Nah, ada gak kejadian ekstrim yang Gus Haji rasakan? Entah itu kesikut, entah itu ketendang atau ke gimana gitu lah. Kejadian Di ekstrim yang pernah lingkungan, dilakukan. jadi alhamdulillah saya dengan orang tua saya sendiri berangkat haji. Jadi haji itu ada kelompok-kelompok, namanya KBIH. Iya. KBIH itu banyak banget KBIH yang mengadakan itu buat haji dan umroh. Salah satunya saya dan orang tua saya, bapak saya sendiri itu memilih KBIH Kepolo. Kepala tuh di mana? Di Indramayu Kota, Balongan. Oh, di Balongan. Nah, Iya, iya. Itu tuh sangat bagus sekali. Jadi pendampingnya itu ikutan ke Tanah Suci. Oh, Jadi langsung Pak Kiainya langsung mengarahkan jamaah. itu Kiai siapa tuh? Kiai Saroji Bilal. Masya Allah. Beliau sampai ikut Beliau sampai kesana. ikut ke sana. Bahkan bapak saya sendiri pun salut kepada beliau. Jadi KBH Balongan itu hampir menguasai 1 kloter. Oh. 1 kloter itu kalau nggak salah 450 lebihan. Satu angkutan pesawat tuh itu 400 lebih. Jadi KBIH Kepolo itu jamaahnya ada 250 lebih, setengahnya kloter, dan pembimbingnya pun kebetulan petugas. Oh. ikut membimbing sampai kembali ke tanah air. Oh, gitu. Jadi yang namanya perempuan kan, yang namanya tawaf kan Iya. nggak boleh, misalkan ada head nggak boleh kan, Oh, ada yang berhalangan gitu. Jadi pembimbingnya itu, jadi ada program. Ketika singkat cerita saya di sana tuh malam datang ke hotel, dikasih waktu berapa jam kalau nggak salah, langsung melaksanakan umroh wajib. Oh. Jadi pakaian ihramnya tuh dipakainya di asrama haji. Oh. Seleng udah pakai ihram. Oh, berarti di pesawat sudah pakai Udah pakai baju. ihram. Makanya, dan mengambil mikotnya pun di dalam pesawat. Ya, jadi pas turun packing ke hotel langsung melaksanakan umroh wajib. Berarti nggak istirahat dulu di hotel nggak? Langsung umroh wajib. Langsung umroh wajib. Itu apa namanya? Umroh wajib. Oh, namanya umroh wajib. Umroh wajib. Jadi banyak program, ada banyak umroh sunnah, kalau nggak salah 4 umroh sunnah. Jadi umroh sunnah untuk melengkapi umroh wajib. Gunanya umroh sunnah tuh
Kalau menurut saya sendiri gunanya itu yang sangat terpenting bagi perempuan, karena ada yang berhalangan, Iya, iya. nggak mungkin melaksanakan umroh wajib. Jadi ada umroh sunnah tuh gunanya itu buat siapa yang belum umroh wajib, dia pasti Iya. ikut gitu. Dan bersyukur bangetnya tuh semua yang ikut umroh wajib sunnah, pembimbingnya dari KBH itu Iya. dibimbing 100%. Siapapun yang belum umroh wajib, ayo kita tunggu nanti umroh sunnah selanjutnya gitu. Nah, selama di sana sudah bisa menyentuh tembok Ka'bah tidak? Terus Alhamdulillah. nyampe. Jadi ketika Itu kan katanya sulit banget untuk bisa sulit banget, Masya Allah, nempel sulit banget. tangan kita itu untuk nempel ke tembok Ka'bah itu sulit. Masya Allah, Gus sulit Haji banget. udah nempel? Alhamdulillah belum. Belum. Karena gimana ya, Iya. waduh, perjuangannya berat banget ya, harus gimana, dengan berbagai negara berkumpul di satu lingkungan, satu putaran itu, ingin Kalau ke Hajar Aswad, Hajar Aswad belum? Alhamdulillah baru nempel makom apa tuh? Ibrahim kalau nggak salah. Alhamdulillah nempel sih kayak gitu, karena Masya Allah banget. Karena kalau tawaf ini sih kebanyakan berombong-rombongan KBIH. Iya, iya. Ayo gitu kumpul. Jadi per KBIH. KBIH. Jadi nggak Gitu ya. kalau misalnya kita juga bisa, kita mau megang Ka'bah kita bisa, tapi kita resikonya terpencar. Oh, Nantinya gitu. Ada yang maksain? Ada ketika tawaf ifadah, kalau ketika tawaf sunnah kalau nggak salah, ada salah satu pasangan suami istri yang ingin maksain, dan gitu. alhamdulillah ceritanya beliau juga dipermudah untuk nempel ke Ka'bah, nyium Hajar Aswad. Oh, Jadi ada ibu-ibu ya nggak tahu negara mana malah mempersilahkan, silahkan ini Bu, ngasih jalan. oh, Nggak tahu amalan apa dia Masya sampai Allah. segitu dipermudahnya. Itu cerita dari beliau sendiri. Dia juga Masya Allah sampai nggak nyangka, Sampai dipersilahkan. sampai ada yang baik itu, ayo menggabung gitu, cerita beliau sendiri. Oh, Gitu, alhamdulillah. itu berarti bercampur dengan orang dari berbagai negara gitu. Berbagai negara, jenis kulit yang berbeda, tinggi badan, Masya Allah, jadi kumpul jadi satu. Ya untung gak keinjek-injek orang Indonesia Untuk itu gitu. Ya. Begitu sahabat. Alhamdulillah ya Gus ya. Alhamdulillah. Dengan usia yang masih Insya Allah. muda sudah menyandang titel haji. Alhamdulillah, Insya Allah. Konon katanya untuk bisa daftar lagi butuh beberapa tahun lagi gitu. Berapa tahun lagi, dan Berapa tahun tuh untuk bisa daftar lagi? 10 tahun baru bisa daftar. Aduh, Masya Allah. Belum nunggunya. Belum nunggunya? Belum nunggunya. Berarti dari tahun ini sampai 10 tahun berikutnya belum bisa? Belum bisa. daftar. Baru 10 tahun baru bisa. Kalau mau daftar lagi. Nah itu menurut Gus Haji kan ada tuh orang yang lebih mendahulukan umroh ketimbang haji. Nah menurut Gus tuh gimana ya? Umroh dulu atau haji dulu? Ya, jadi Iya. Sedangkan uang tuh misalkan contoh kita tuh uang cuma hanya punya 30 juta misalkan. Kan umroh kan bisa tuh 30 juta ya? iya, Bisa. Kan langsung berangkat juga. langsung berangkat. Kalau didaftarin haji kan itu 25 juta katanya ya. 25 juta. Sedangkan didaftarin haji cuma 25 juta dan nunggunya itu berpuluh-puluh tahun. 10 tahun. Didaftarin umroh itu langsung berangkat. Itu orang tuh karena apa ya namanya lama nunggunya, jadi banyak tuh Gus yang memilih umroh dulu gitu. Katanya Kang Sipul juga pikirnya mau umroh. Aduh, Masya Allah. Itu gimana tuh ya? Amin. Iya, gimana tuh Jadi maksudnya? Umroh dulu atau haji dulu sih bagusnya tuh Gus? jadi kalau haji itu al-haju al-arafah, al-haju al-arafah. Hmm. Tandanya orang berhaji itu wukuf di Arafah. Oh gitu. Jadi semua itu punya kemampuannya masing-masing.
Kenapa dia memilih untuk umroh terlebih dahulu? Karena dia punya tekad yang kuat untuk segera rindu ke Baitullah. Iya. Makanya dia memilih umroh. Karena haji itu dengan berbagai drama, dengan berbagai Iya. cobaan apapun, itu lama sekali. Mungkin kita ketika jadwal berangkat kita sehat, alhamdulillah. Kalau sakit gimana? Iya. Benar. Makanya ada rezeki langsung aja, nggak apa-apa. Semuanya baik. Jadi nggak masalah kalau misalnya ketika kita punya uang, contoh 30 juta, umroh dulu nggak apa-apa. Nggak masalah, semuanya Nggak baik. masalah. Kalau hukum, dalam segi hukum itu hukumnya, umroh hukumnya apa, haji itu hukumnya apa? Kalau umroh itu sunnah, kalau haji itu wajib dalam kutip bagi yang mampu. Kenapa? Karena haji itu terdapat dalam rukun Islam. Iya. Bagian kelima. Bagian kelima. Kalau umroh emang Nggak ada. nggak ada. Nggak Nah ada. gitu. Jadi kenapa diwajibkan? Tapi jika mampu, jangan dipaksakan jika tidak mampu. Karena semua punya, Allah tuh punya kodratnya, punya kehendak. Jadi sabar aja nggak apa-apa. Iya. Dan ada sedikit cerita. Ada Iya. suatu hari, ada suatu pemuda kalau nggak salah, ada keluarga yang suami istri kalau nggak salah mau berangkat haji. Dia udah menabung. Ketika dia mau jadwalnya berangkat haji, ada salah satu tetangganya yang kelaparan. Oh gitu. Begitu. Jadi tabungan haji itu dia serahkan semuanya buat ngurus keluarga yang kelaparan. Setelah Tapi dia udah daftar. dia itu mau daftar. Oh mau daftar. Mau daftar. Jadi dia punya simpati hati yang sangat baik. Semua tabungannya dia urusin buat itu, buat menghidupi itu. Keluarga yang kelaparan. Jadi nggak cerita kalau nggak salah dia itu wafat. Dan ada salah satu Itu yang dikasihnya wafat atau yang mau daftarnya? yang mau daftarnya itu. Jadi dia itu ternyata menjadi haji yang mabrur. Loh, kan belum berangkat Gus. Ada niat di dalam hati. Oh gitu ya. Jadi Iya sih. niat itu paling utama, sahabat-sahabat. Iya sih. Kalau pelaksana itu nomor sekian. Kalau dia udah niat dalam hati, Allah pasti tahu caranya bagaimana. Misalkan kita mau berangkat haji, Allah tahu caranya bagaimana kita bisa berangkat. Walaupun waktunya kita mau berangkat pun, kita udah niat, ada orang yang lebih membutuhkan daripada kita ikhlaskan dengan niat lillahi ta'ala. Dan amalnya itu ternyata dicatat dengan haji yang mabrur. Masya Allah. Jadi, Itu suami istri meninggal semua. kalau nggak salah cerita kayak gitu. Dia itu menjadi haji yang mabrur. Itu asli. Cerita asli. Ada di Indonesia. Kurang tahu ya ceritanya dari mana. Menurut jadi di hotel itu ada pengajian setiap hari itu. Jadi ada cerita-cerita sebagai motivasi. Iya. Jadi jangan sombong ketika sudah haji. Jangan walaupun kita udah melaksanakan haji dengan perjuangan yang keras, yang penuh dengan drama, penuh dengan perjuangan fisik utamanya. Jangan sombong ketika sudah pulang ke tanah kelahiran ini lagi. Seperti layaknya biasa. Karena kalau ibadah yang disombongkan itu takutnya semua capek kita di sana itu tidak ada nilainya. Hanya dengan kesombongan itu, takutnya yang kita takutkan. Jadi kita sudah capek-capek karena sombong sedikit. Sombong itu hilang semuanya. Aman. Naudzubillah. Takutnya yang ditakutkan kayak gitu. Itu konon katanya juga ya Kak Agus ya. Di sana tuh ketika kita nggak bisa bahasa Arab pun nggak jadi masalah, pakai bahasa Indonesia juga bisa katanya. Jadi di sana tuh ada laskar itu askar namanya. Iya, askar itu bagian itu yang pakai baju-baju orang kayak tentara tuh ya. Itu tuh sedikit bisa tentang bahasa Indonesia itu sedikit bisa. Itu kenapa tuh bisa mereka itu sedikit karena bisa? mayoritas
jamaah haji terbanyak itu dari Indonesia setiap tahunnya itu. Gitu. Iya, iya. Jadi nggak mungkin Askar nggak ngerti tentang bahasa Indonesia walaupun tidak diajarkan. Karena mereka sudah terbiasa dengan bahasa Indonesia juga. Begitu. Iya, iya, iya. Jadi kita tuh nggak usah khawatir ketika kita umroh Nggak usah ataupun khawatir. haji, kita nggak bisa bahasa Arab pun kita bisa gitu. Bahkan Atau ceritanya- pedagang-pedagang juga katanya bisa gitu. bahkan pedagang banyaknya TKW. Oh, TKW. TKW. Jadi di situ di hotel tuh kalau pagi tuh ada pasar kecil-kecilan jual makanan. Itu setiap pagi? Hampir setiap pagi. Dan pagi pun tidak lama karena dikejar-kejar sama polisi. Oh. Jadi di sana nggak boleh sebenarnya. oh. Jadi kalau lagi jualan itu matanya nggak fokus. Jadi kalau di sini kan Iya, iya, polisi iya. kan bisa dibayar. Ini udah aman gitu. Iya, 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 Kalau di benar. sana nggak. Di sana emang nggak bisa Nggak disuap bisa. gitu. Jadi kalau kita lagi transaksi ada polisi, ya lari pedagang. Maupun kita belum bayar udah bayar. Oh, gitu. Gitu. Pada takut gitu. Pada takut. Oh. Kalau di sini mah pedagang-pedagang yang di pasaran gitu ya. Kaki lima itu. Pedagang kaki lima. Pinggir-pinggir. Oh, di sana nggak boleh gitu. Nggak boleh. Tapi banyak yang Banyak ya Jualan. lumayan. Hampir TKW Indonesia. Perempuan. perempuan. Berarti kuliner Indonesia itu banyak juga di sana. Ada, tapi ya harganya itu masya Allah. Harganya beda. Beda. Itu berapa tuh, Gus? Ketika Sayur di sana? asem aja Sayur asem. 75.000 kalau nggak salah Kalau di Indonesia kan? di Indonesia. Atau 50.000 ya. Pokoknya 10 real kalau nggak salah. Oh 50. 10 real. 10 real. Satu sayur asem kalau nggak salah. Kalau 10 real itu berarti setara dengan 50.000. 50 ribuan. Karena satu realnya kan 5.000. Oh, sekarang tuh 5.000. Emang berapa waktu Pak Haji? Teman saya tuh katanya bilang waktu tahun 2023 kalau nggak salah mah itu satu real 4.300. Oh, sekarang tuh 5.000. Mungkin puncak haji ya, nggak tahu gimana ya. Mungkin Mungkin ada kenaikan. Iya. Iya, teman saya tuh bilang bahwa waktu tahun 2023 kalau nggak salah mah dia tuh 4.300 per satu real. Nah, terus juga teman saya tuh bilang apa ya, kalau nggak ada real tuh Gus, bayarnya kan pakai uang Indonesia tuh, rupiah. Bilangnya tuh Jokowi katanya ya. Sampai sekarang juga gitu. Sampai sekarang Jokowi, walaupun presiden kita udah ganti Prabowo. Prabowo. Oh. Tetap Jokowi. Tetap Jokowi yang dipanggil. Tetap yang dipanggil. Enggak Prabowo gitu enggak? Enggak. Gitu. Halal Jokowi. Ya, iya, Gitu, identik udah. Ah iya, benar. Oke, Gus. Iya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, sama-sama. Nah, terima kasih juga buat sahabat-sahabat semua yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan beliau-beliau yang menyaksikan bisa tertular rezekinya. Amin, amin. Bisa seperti Gus Nabhan yang masih muda bisa berangkat haji. Insyaallah. Yang sudah punya rezeki juga cepat pada daftar. Amin. Karena mumpung masih muda, karena haji kan butuh ibadah fisik ya. Fisik yang Ibadah sangat fisik, ketika fisik kita mumpuni, fisik kita kuat, maka insya Allah ibadah haji itu akan terasa nikmat. ringan. Benar. Ya, seperti itu. Terima kasih sekali lagi Gus Haji Muhammad Afan Arifuddin. Semoga sehat selalu Gus. Amin. Sehat selalu, banyak rezekinya, Amin. didekatkan jodohnya juga. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang sudah menyaksikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.